Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafsa Kolbi Kuroti Aini dengan NIM 252 1010 125 dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan tema Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Poin pertama, pengertian umum. Makalah ini membahas bagaimana Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi juga filsafat hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila bukan hanya aturan di kertas hukum, tapi juga pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kamu lihat dari sisi maknanya, Pancasila itu seperti kompas moral dan cara pandang hidup orang Indonesia, dan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, dan lingkungan. Poin kedua, latar belakang. Nah, kenapa topik ini penting? Karena Pancasila lahir dari nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu, seperti gotong royong, musyawarah, tolong menolong, dan keadilan. Nilai-nilai itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa supaya bisa menjadi dasar untuk mengatur kehidupan bernegara yang majemuk, seperti beragam suku, agama, dan budaya. Nah, jadi Pancasila bukan cuma hasil politik waktu kemerdekaan, tapi hasil pemikiran dan refleksi filosofis tentang siapa manusia Indonesia itu sebenarnya, dan bagaimana hidup berdampingan dengan damai. Poin ketiga, peran Pancasila sebagai dasar filsafat. Nah, sebagai dasar filsafat, Pancasila berfungsi untuk membentuk cara pandang dan karakter bangsa. Artinya, Pancasila mempengaruhi cara kita berpikir, menilai, dan bertindak. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan manusia Indonesia untuk hidup beriman tapi tetap toleran terhadap agama lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kita untuk menghormati sesama manusia tanpa melihat perbedaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengajarkan semangat kebersamaan dan cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan. Kerakyatan mendorong kebiasaan musyawarah, bukan keputusan sepihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengingatkan agar kita saling membantu dan tidak membiarkan ketimpangan sosial. Nah, jadi nilai-nilai itu membentuk karakter orang Indonesia yang beriman, adil, dan gotong royong. Poin keempat, 3 dimensi filsafat Pancasila. Nah, dalam makalah ini dijelaskan bahwa Pancasila punya 3 lapisan filsafat penting. Yang pertama, seperti dimensi ontologis. Nah, dimensi ontologis ini tentang hakikat manusia dan kehidupan. Ontologis membahas siapa kita. Menurut Pancasila, manusia Indonesia itu makhluk Tuhan yang punya jasmani dan rohani, individu sekaligus sosial. Nah, artinya kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan Tuhan. Contohnya, gotong royong mencerminkan bahwa manusia butuh orang lain. Yang kedua, menghargai HAM berarti mengakui martabat manusia.
Yang ketiga, menjaga alam, juga bagian dari tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Poin kedua, dimensi epistemologis. Dimensi epistemologis ini tentang cara kita memperoleh pengetahuan. Nah, Pancasila mengajarkan bahwa pengetahuan tidak hanya datang dari logika atau akal, tapi juga dari pengalaman, budaya, dan wahyu Tuhan. Nah, jadi orang Indonesia memandang kebenaran tidak hanya dari sisi, tapi benar secara logika, tapi juga dari sisi etika dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Contohnya, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk merusak alam atau menindas orang lain. Poin ketiga, dimensi aksiologis. Dimensi aksiologis tentang nilai dan tindakan. Ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial contohnya diwujudkan lewat pemerataan ekonomi, program bantuan sosial, dan anti diskriminasi. Yang kedua, nilai musyawarah. Nilai musyawarah contohnya terlihat dalam rapat desa atau pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan diwujudkan dalam kegiatan sosial, menghormati perbedaan, dan menolak kekerasan. Nah, intinya aksiologi Pancasila menuntut cara kita bertindak secara moral dan etis dalam kehidupan bermasyarakat. Poin kelima, kenapa Pancasila harus dipahami sebagai pandangan hidup? Nah, kalau Pancasila hanya dianggap sebagai dasar negara, maka ia cuma jadi tulisan di konstitusi. Tapi, kalau dipahami sebagai pandangan hidup, maka nilai-nilainya bisa benar-benar menjiwai kehidupan sehari-hari masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti menjadi pedoman moral, pribadi, dan sosial. Menjadi filter terhadap pengaruh luar, misalnya budaya individualistik dan materialistik. Menjadi dasar berpikir dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Jadi, Pancasila bukan hanya aturan, tapi juga cara hidup bangsa Indonesia agar tidak kehilangan jati diri di tengah globalisasi. Poin keenam, penerapan nilai-nilai Pancasila di masa kini. Nah, makalah ini juga menekankan pentingnya menerapkan Pancasila secara nyata, bukan cuma hafal sila-silanya. Contohnya, di bidang pendidikan, pembentukan karakter siswa lewat Pancasila dan praktik gotong royong. Di bidang sosial, contohnya, membantu sesama tanpa membeda-bedakan, misalnya donasi untuk korban bencana. Di bidang politik, contohnya, pemimpin harus jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Di dunia digital, bersikap sopan di media sosial dan tidak menyebarkan hoaks. Di bidang lingkungan, contohnya, menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama makhluk hidup. Penerapan ini penting agar Pancasila tetap relevan di era modern, bukan hanya jadi simbol seremonial. Poin ketujuh, kesimpulan umum. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia adalah landasan berpikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan. Mengandung 3 dimensi utama. Yang pertama, ontologi. Contohnya hakikat manusia. Yang kedua, epistemologi. Contohnya cara berpikir. Dan aksiologi. Contohnya nilai tindakan.
menjadi sumber moral dan etika dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan. Harus dihidupkan dalam pendidikan, kebijaksanaan, dan perilaku sehari-hari, supaya bangsa tetap berkeadaban dan bermanfaat. Nah, Pancasila ini adalah landasan berpikir dan bertindak yang menuntut bagaimana kita memandang dunia, memperlakukan sesama, dan menjalankan kehidupan bernegara. Dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, pekerjaan, hingga pemerintahan, nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah, karena Pancasila adalah dasar yang menyatukan seluruh perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hidup di negeri ini. Jadi, setiap tindakan manusia Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar dokumen hukum atau ideologi politik. Ia adalah pedoman moral dan etika hidup bangsa yang membimbing bagaimana kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Tanpa pengamalan Pancasila, kehidupan bangsa akan kehilangan arah moral, seperti kapal tanpa kompas yang mudah terombang-ambing oleh arus kepentingan dunia. Pancasila juga harus terus dihidupkan dan diajarkan, bukan hanya di sekolah dalam bentuk pelajaran, tapi juga dalam kehidupan nyata. Lewat kebijakan pemerintahan yang adil, perilaku pemimpin yang jujur, dan sikap masyarakat yang saling menghormati. Jika semua pihak menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak, maka bangsa Indonesia akan tetap berkeadaban, bermartabat, dan bersatu di tengah perbedaan. Nah, poin ke-8, penutup. Makna manusiawinya. Nah, Pancasila itu seperti jiwa bangsa Indonesia. Ia hidup di dalam diri setiap rakyat Indonesia, meskipun kadang tidak disadari. Pancasila bukan sekedar kumpulan kalimat atau rumusan yang dihafalkan saat upacara bendera, tapi sebuah cara pandang hidup, cara merasa, dan cara berperilaku. Bayangkan, jika manusia kehilangan jiwanya, ia mungkin masih hidup, tapi tanpa arah dan makna. Begitu pula bangsa tanpa Pancasila, mungkin tetap berdiri, tapi tidak tahu kemana harus melangkah. Pancasila mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang beriman, berkeprimanusiaan, cinta persatuan, menghargai demokrasi, dan berlaku adil. Ia menuntun kita supaya tidak hanya mencari kebaikan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Pancasila juga mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bangsa bukan berasal dari senjata, harta, atau kekuasaan, melainkan dari persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Kalau nilai-nilai Pancasila benar-benar dipahami dan diamalkan, kehidupan bangsa akan berubah secara nyata. Tidak akan ada lagi diskriminasi atau kebencian karena perbedaan agama, suku, atau pendapat. Tidak ada lagi korupsi karena orang sadar bahwa keadilan dan kejujuran adalah bagian dari nilai Pancasila. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi bangsa yang benar-benar kuat, damai, adil, dan beradab. Kekuatan itu bukan datang dari senjata atau kekayaan, tapi dari rakyatnya yang berjiwa Pancasila. Rakyat yang memegang teguh keimanan, kemanusiaan, dan berkeadilan. Pancasila juga mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, kita diajarkan untuk bekerja keras di dunia, tapi tetap beriman dan berakhlak, untuk maju dalam ilmu dan teknologi, tapi tetap menjaga moral dan kemanusiaan, untuk menghormati orang lain tanpa kehilangan keyakinan diri,
Inilah yang membuat Pancasila sangat manusiawi. Contohnya, ia tidak menentang perbedaan, tapi merangkulnya dalam satu kesatuan yang harmonis. Pada akhirnya, Pancasila bukan milik pemerintah saja, bukan juga milik buku pelajaran. Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia. Ia hidup dalam tindakan kecil, contohnya, saat kita menolong orang tanpa pamrih, menghormati orang tua, menjaga lingkungan, bersikap jujur, dan tidak merugikan orang lain. Itulah wujud nyata pengamalan Pancasila. Jadi, kalau kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar besar dan dihormati dunia, kita tidak perlu mencari ideologi baru. Cukup menghidupkan kembali Pancasila, bukan di bibir, tapi di hati dan perilaku kita sehari-hari. Karena ketika Pancasila benar-benar hidup dalam diri setiap warga, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, damai, adil, beriman, dan beradab. Bukan hanya di atas kertas, tapi di dunia nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.